Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haryadi, NIM 032 dari kelas B. Di kesempatan kali ini saya akan membahas singkat tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. Undang-undang ini mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin pada tanggal 17 Oktober 2014 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292. Penjelasan atas undang-undang ini ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pengertiannya dalam Ketentuan Umum Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, yakni administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan, dan fungsinya yakni sesuai pada pasal 1 ayat 2 untuk pelayanan, pengaturan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Maksud dan tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 bagian pertama yakni Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimaksud sebagai salah satu dasar hukum bagi badan atau pejabat pemerintahan, juga masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pada bagian kedua pasal ini menerangkan tujuan yakni menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan, kemudian memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan UPB, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Ruang lingkup dan asas. Pasal 4 menjelaskan tentang ruang lingkup, yakni di poin A, badan atau pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Pasal 5 sendiri yakni menjelaskan tentang asas. Sebagaimana pada pasal ini dibedakan menjadi 3 asas, yakni asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan AUBB. Dalam pasal 6 ini menjelaskan pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUBB. Ini tercantum dalam pasal 6 ayat 2 huruf A, dan juga memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana pada huruf I. Kemudian kewenangan pemerintahan, yang dimana pasal 8 bagian ke-1 umum ayat 1 menjelaskan setiap keputusan dan atau tindakan harus ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Badan dan atau pejabat pemerintahan ini dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini juga ada diskresi. Pengertiannya yaitu keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan, terdapat dalam pasal 1 ayat 9. Dan diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Ini ada dalam pasal 22 ayat 1. Kemudian penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dan penyelenggaraan pemerintahan
dalam penyelenggaraan pemerintahan maksudnya. Hal ini terdapat dalam pasal 23 ayat 1. Keputusan pemerintahan ini terdapat dalam pasal 52 ayat 1 menjelaskan tentang syarat sah keputusan meliputi huruf A ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan yang terakhir substansinya yang sesuai dengan objek keputusan. Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan UPD. Hal ini terdapat dalam pasal 52 ayat 2. Upaya administratif yang dimana dijelaskan dalam pasal 75 ayat 1. Warga masyarakat didudukan terhadap keputusan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan. Upaya administratif bagaimana dimaksud pada ayat di atas terdiri atas keberatan dan banding. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan secara singkat tentang UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.